Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum jami'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ahdarana wa iyyakum jami'an li dzikra maulidin Nabi Muhammad wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratul mukarramun asatidatul ajilla wa masyaikhul kurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para kiai, para alim, para ulama, terlebih yang kita muliakan, yang kita agungkan, khadimul majelis Mata Sona cabang Sangatta Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, Al-Ustaz Kiai Gus Khalid hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallah bi tuli hayatih wa atalallah umrahu fi sihatin wa afiyah. Kita doakan bersama-sama semoga Gus Khalil senantiasa diberikan umur panjang serta sehat wal afiyah. Gus Khalil senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu membimbing kita, mengajak kita, mengantarkan kita ke hadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau, keluarganya oleh Allah dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Istri beliau menjadi istri yang solehah. Putra putri beliau menjadi putra putri yang solehah. Serta majlis beliau menjadi tambah makmur. Dan pengikut serta jamaah beliau menjadi bertambah iman dan ketakwaannya kepada Allah, bertambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Berikut para kiai yang lainnya yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan jenengan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim al-fakir dengan jenengan semuanya. Saya yakini para kiai pada malam hari ini cukup banyak yang hadir dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Kota Sangatta.
Hanya Al-Fakir mendoakan jenengan semua, semoga jenengan diparingi sehat walafiat zahiran wa batina, amin ya rabbal. Berikut para sesepuh yang hadir pada malam hari ini juga kula hormati, kula ta'zimi tanpa terkecuali semua sesepuh kita yang hadir pada malam hari ini, yang di dalam diri mereka terdapat keberkahan. Mugi-mugi barokah berkumpul karo para sesepuh yang hadir semuanya, lanang karo wedo, masing-masing mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para hadirin hadirat, para tamu undangan. Berikut adik-adik saya, anak-anak saya yang saya banggakan, yang saya cintai. Semoga sampean semuanya nantinya menjadi orang-orang yang berguna, yang bermanfaat, yang memberikan manfaat, yang soleh, yang solehah, dan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Berikut juga para ibu-ibu yang alhamdulillah begitu kompak, semuanya jamaah majelis ta'lim Matasona, majelis sholawat dan manakib, insya Allah dengan kecintaan jenengan semua terhadap majelis yang dipimpin oleh guru kita, ustadz kita, Kiai Khalil Absor. Betul apa betul ngaran panjenengan Kiai Khalil Absor? Ulil, mohon maaf, guru kita Kiai Ulil Absor, jenengan menjadi selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Berikut keluarga besar jenengan masing-masing, qabul hajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada kesempatan ini saya apresiasi para donatur luar biasa. Ini sebagian daripada dakwahnya Rasulullah SAW, dakwahnya para sahabat, dakwahnya orang-orang soleh, bahwasanya berdakwah ini tidak berhenti dengan menuangkan dan menyampaikan ilmu, akan tetapi sesuai dengan kemampuannya. Yang mempunyai harta berdakwah dengan hartanya, yang menyandang jabatan berdakwah dengan jabatannya, dengan tanda tangannya, yang mempunyai benda dunia berdakwah dengan bendanya. Barang tentunya yang mempunyai dan memiliki ilmu berdakwahlah dengan ilmunya. Pada malam hari ini alhamdulillah semuanya berkumpul menjadi satu, sing sugi, sing alim, karo-karo hadir di majelis yang mulia ini semata-mata mengharap ridho dari Allah dan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga para donatur yang hadir maupun yang tidak bisa hadir secara langsung maupun tidak, oleh Allah diparingi harta sing akeh, amin, yang maslahat dan halalan thayyibah, amin ya rabbal. Dan hartanya mengantarkan jenengan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Berikut
panitia tanpa terkecuali beserta jajarannya semuanya, semoga semua sepak terjang jenengan, tetesan-tetesan keringat jenengan dicatat oleh malaikat, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kelak di yaumil kiamah menjadi saksi di hadapan Allah. Dan keringat panjenengan untuk memperjuangkan majelis maulid terlebih pada malam hari ini dapat mengantarkan jenengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan bersilaturahmi. Bisa ini kipasnya tidak dihadapkan ke saya, biar saya nggak pakai kipas, nggak apa-apa. Karena kalau kena anginnya saya bisa pilek saja. Jadi diksanakan aja. Bisa. Ya. Terima kasih perhatian. Dari tadi saya pegang-pegang hidung. Kita bisa bersilaturahmi di majelis maulid ini. Bersilaturahmi dengan para ulama. Ini sangat penting sekali. Iya Bang De. Bersilaturahmi dengan ulama itu sangat penting di akhir zaman seperti ini. Apalagi menuntut ilmu para ulama. Duduknya dengan ulama. Seperti dalam kesempatan ini saya ambil contoh Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Gus Ulil Absar. Saya pribadi bangga dengan beliau ini. Orangnya biasa, rambutnya panjang, mukanya sederhana, tapi beliau ini luar biasa di kalangan para malaikat. Beliau ini mempunyai nilai plus bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? La syai'a yasurru qalban nabi illa bi ta'allumi ilmin wa tablighihi wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati Kanjeng Nabi Muhammad melainkan bi ta'allumi ilmin, dengan menuntut ilmu. Luar biasa. Beliau ini menuntut dan menuangkan. Menuntut dan menuangkan. Luar biasa. Ini yang pertama, beliau sudah mendapatkan hatinya Rasulullah SAW, menggembirakan hati Nabi Muhammad. Sing sugih akeh, sing jadi pejabat akeh, sing jadi preman akeh, sing ini sing itu akeh. Tapi sing menyenangkan, sing menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW ini sing langka. Luar biasa. Sing alim wakeh, wong alim niki saiki wakeh tenan. Tapi sing betul-betul menyenangkan hati Sayyiduna Muhammad SAW iku sing angel. Ya bange, angel bange, angel bange, angel wis angel. Berbeda dengan beliau, berdakwah bukan hanya menuntut ilmu, akan tetapi juga menuangkan ilmu itu. Bita'allumi ilmin wa tablighihi wal amal bih. Menuangkan ilmunya bukan hanya di Sangatta, di Samarinda, di Jawa. Banyak majelis ta'lim beliau. Matasona di sini, Matasona di Samarinda, Matasona di Jawa. Alhamdulillah. Wah, di mana-mana ono Matasona. Masya Allah, luar biasa.
Ini yang menggembirakan hati Rasulullah. Langkah-langkahnya diiringi dengan dakwah ilallah, dengan selalu ngalap berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ngalap syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jangan sampai tinggalkan beliau ini. Kalau bisa ajak semuanya keluarga besar sampean hadiri majlisnya beliau. Ini majlis yang betul-betul majlis, karena di dalamnya terdapat sholawat kepada Nabi, terdapat pujian-pujian terhadap Nabi, terdapat sejarah biografi kehidupan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis seperti ini akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau cari majelis model apa lagi untuk bisa menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad kalau kita meninggalkan majelis sejenis ini? Masya Allah. Di majelis yang sejenis inilah yang bisa tumbuh bersemi kembali cinta kita kepada Rasulullah yang sebelumnya jauh daripada baginda Rasul. Dengan hadirnya ke majelis seperti ini menjadi dekat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang mempunyai ta'alluq dengan Nabi Muhammad, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru yang mempunyai ta'alluq khusus kepada Nabi Muhammad, ini sing langka, wangel dicari. Begitu ada, maka harus kita pegang erat-erat, jangan sampai dilepaskan kembali, karena dibalik mencintainya ada keberuntungan untuk kita. Menjalasa ma'al ulama faka'annama jalasani. Jarene Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapa-sapa sing duduk karo ulama faka'annama jalasani, maka seakan dia telah duduk bersama saya, Sayyiduna Muhammad. Untung apa tidak kita duduk dengan Nabi Muhammad? Mau apa tidak duduk dengan Rasulullah? Kalau ingin duduk bersama Rasulullah, duduk di majlis seperti ini, maka Allah akan berikan nilai sama dengan duduk seperti mana kita duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa terjadi seperti itu, Habib? Karena majlis yang dibangun oleh beliau ini adalah majlisnya Sayyiduna Muhammad. Beliau tidak punya majlis, beliau hanya menjalankan saja. Yang mempunyai majlisnya adalah Sayyiduna Muhammad. Seperti mana salah satu tabi'in, sahabat, habis sahabat tabi'in, salah satu daripada tabi'in telah menyatakan, namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari, man arada an yandura ila majalisil awliya ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Jarene Sahal bin Abdullah At-Tustari At-Tabi'i, seorang tabi'in, sopo-sopo yang mau melihat, menyaksikan majelisnya para nabi, ya. Bagaimana majelisnya Nabi Muhammad, bagaimana dengan majelisnya Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Saya ingin tahu, saya ngarep roh majelisnya para nabi. Maka kata tabi'in tadi, seorang tabi'in Sahal bin Abdullah At-Tustari, falyandur ila majalisil ulama, lihat, saksikan, hadiri majlisnya para ulama. Ya saksikan majlisnya para ulama, majlisnya ustaz, kiai, ulil absar, hadiri majlisnya, saksikan majlisnya. Jangan jenuh-jenuh duduk di majlis seperti
Ini kata Rasulullah, raudhah min riyadil jannah, sebuah taman daripada tamannya surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila Anda berlalu ke sebuah taman daripada taman surga, jangan cuma berlalu saja, farta'u, mampir, dihampiri, dimampiri, disinggahi, didatengin, duduk di situ, walau lahbatan, meskipun hanya sesaat. Duduk di majlis, baca di majlis televisi sejam 2 jam, iso tahan sambil berokokan, asik nonton bola, nonton sinetron, nonton wayang golek, tang ding dung, Masya Allah. Nonton campur sari apa, tapi bagian majelis baru setengah jam sudah bawa si Habib Muhammad ceramah, angel lawas tenang ceramah ikut 20 menit wis, sing penting mangane loh, iku mangan nomor sekian, sing penting boten mangane, sing penting iku ngajine. Dia bangge ngaji apa mangan? Ya ngaji kalau mangan, tapi ngaji dulu sing penting. Wes selesai ngaji baru mangan. Kalau wes gak usah dipaksakan, duit baik. Masya Allah. Janji penting aja benda. Siap duduk di majelis ilmu, siap sampai jam 12, siap sampai jam 1. Mana pecinta majelis Ta'lim Matasona? Siap apa tidak? Angkat tangannya. Siap apa tidak? Hadir ke majelis Ta'lim Matasona. Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Jamaah Pak Yai oleh lapseriki, waduh luar biasa ya, ndak disamarin, ndak disengatan, ndak dibontang, ndak dibengalon, ndak disangkulireng, waduh podo kabeh, luar biasa cintanya sampai ke ubun-ubun, sampai ke hati sanubarinya. Dia kompak beb pulau daruh ngoleh beb, pokoknya pengen mantap di majelis saja. Enak deh kalau sudah delok wajahnya Gus Ulil Absoriku, tenang hati deh. Masya Allah. Kalau iso kulo ngarep turun kene aja deh. Masya Allah, luar biasa ini. Jalan ya, jangan boleh ya. Nah, sudah dikasih seket balik. Masya Allah. Ini majlisnya Sayyiduna Muhammad, beliau cuma menjalankan saja. Anda, antum, jenengan semuanya telah menghadiri majlisnya Rasulullah. Falyandur ila majalisil ulama, lihat tuh majlis-majlis ulama yang ilmunya sanadnya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kiai Ulil Absor belajar dengan ulama ini, ulama ini belajar dengan fulan, sampai ilmunya kepada tabi'in, kepada sahabat, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad. Makanya darahnya Gus Ulil Absor iku beracun, ono racune, hati-hati jenengan ya. Darahnya Gus Ulil Absor iki ono racune, hati-hati jenengan, salah-salah mati. Ono racune opo? Ojo disakiti ya, ojo ditempeleng, kecuali pakai duit boten nopo-nopo, asalkan duitnya seket 100 juta sekarung boten nopo-nopo. Cintai. Bagaimana caranya Habib? Datangi majelisnya. Ini amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikelola oleh beliau.
yang mempunyai majlisnya Sayyiduna Muhammad. Karena kata Sahal bin Abdul At-Tustari tadi, fahum khulafaur rusul. Nih mereka ulama itu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki khalifahnya Rasulullah. Oh, macam-macam. Khalifahnya Rasulullah. Khulafaur rusul fi umamihim, untuk mengurusi umat-umat Nabi Muhammad. Sing dak roh salat, dak roh istinja, dak roh wudu dan lain sebagainya. Alhamdulillah saiki roh ya Habib, saiki iso salat dengan sempurna, iso istinja dengan sempurna, iso solawat, iso zikir, iso waca Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkas Gusulil Absor. Ya benih. Alhamdulillah modalnya cuma teko nang majelis, duduk ono ustaz dan kene wake ustaz. Ya Allah, sudah didatangkan sama Gus Ulil, disiapkan sama beliau untuk ngajari kita semuanya. Sehingga iso adab sholat, sehingga iso adab istinja, sehingga iso adab puasa. Teko nang kene, ngalap ilmu nang kene, karo para ulama sing ono nang kene. Hasil maksud jenengan semuanya, sholatnya jadi sempurna, zikirnya sempurna, sholawatnya sempurna, istinjae sempurna, zakatnya sempurna, puasa sempurna, semuanya menjadi sempurna. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Berkat siapa itu Habib? Berkat Gusulil Absor yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk mengurusi umatnya Nabi Muhammad, menyambung lisan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ingin menggembirakan hati Rasulullah, ta'allumi ilmi wa tablighihi wal amal bih, menyampaikan dan mengamalkan. Rasulullah itu dermawan sosial, beliau juga dermawan dan sosial, tidak sayang-sayang seket. Apalagi kalau bisa yang menjawab, dan siapa budaknya Abu Lahab, Masya Allah ya, 100.000, Masya Allah, 150, tidak sayang-sayang dikeluarkan tuh 150, luar biasa. Duitnya dengan ini Allah, Masya Allah, keluar terus itu duitnya, itu kantongnya kantong ajaib itu, tambah malam tambah akeh itu duitnya, Masya Allah. Keluar dari sini, nanti masuk lagi dari sini. Masya Allah, ini di bawah panggung ini duit KP ini. Sampai harta karunnya Gus Ulil nih di bawah ini. Ya macam-macam. Ya kalau mulai sampai jam saiki rugi, belum dibuka nanti karpetnya, dibuka karpetnya, seket berhampar semuanya di situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, semuanya dunia itu akan tunduk kepadanya. Dunia itu tunduk kepadanya asalkan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini beliau tugasnya Nabi Muhammad, petugasnya Rasulullah, delegasinya Rasulullah SAW. Delegasinya Rasulullah. Ini kalau tidak ada orang-orang seperti ini, kita akan tertinggal dengan ilmu pengetahuan agama. Tertinggal. Dekat beliau ini ya Allah, beliau punya istri, beliau punya anak, dua bojo, tapi beliau tinggalkan bojoe, tinggalkan anaknya. Demi apa? Demi kecintaan kepada jenengan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Habib saya seminggu di sini, Masya Allah, nggak rindu dengan bojo, rindu tenan Habib. Bojo kulo rindu juga dengan saya, tapi saya korbankan demi kecintaan saya kepada Rasulullah. Sing penting Rasulullah tersenyum kanggo kula. Shallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak bisa lama-lama. Malam ini saja saya sekalipun sudah disediakan kamar, karena cuman kamar saja. Ya sudah, saya balik maning ke Samarinda. Masya Allah, tapi beliau kuat di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau bisa dinikahkan lagi di sini, biar nanti lahirlah Gus Ulil Absor yang lainnya di Sengatan. Amin. Mukanya muka preman tapi hatinya hati santri, itu jauh lebih afdol daripada muka santri hati preman. Ya banyak orang yang gondrong tapi luar biasa hatinya santri.
banyak nang kepalanya botak tapi hatinya gondrong, banyak maksiat. Naudzubillah. Wah, luar biasa. Ini rambutnya ini satu helainya ini kalau dimasukkan ke dompet, ini dompetnya bisa ajaib tuh. Wah, macam sama Rasulullah. Fahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Siapa yang sanggup ngurusi umat sebanyak ini kalau bukan ulama? Dia banjir. Maka dengan itu wajib kita mencintai ulama. Anda mencintai ulama berarti Anda telah mencintai Rasulullah. Anda menyakiti ulama berarti Anda telah menyakiti Rasulullah. Anda membantu ulama, ngasih duit dengan ulama, maka Anda telah membantu Sayyiduna Muhammad. Ya banjir. Sayang nggak harta kita untuk para ulama? Sayang apa tidak? Sayang apa tidak? Sayang apa tidak? Sayang. Kalau kita punya harta dikasih sama ulama berarti kita sayang dengan harta kita. Ya banjir. Nah, kalau kita punya harta dikasih dengan biduan budian lektur, biduan ini, artis itu, berarti kita nggak sayang dengan harta kita. Ya banjir. Tapi ketika dikasihkan dengan ulama, Gus Ulil iki kulo ono 500.000 seket. Berapa itu ya? 500.000 seket berapa tuh? Berapa coba? Saya aja nggak ngerti. Aduh, la ilaha illallah. Kasih beliau. Saya ini bukan ahli bahasa Jawa. Ya, jadi ya sedikit-sedikit lah bahasa Jawanya. Yang penting iso dinertos. Ya banjir. Alhamdulillah. Kemudian wawarithuhum fi ilmihim, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wawarithuhum fi ilmihim. Siapa yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad? Sopo kalau bukan ulama yang mewarisi ilmune Kanjeng Nabi Muhammad. Anda belajar ilmu dengan Gus Ulil Absor, berarti Anda ini belajar ilmu dengan Sayyiduna Muhammad. Wa warithuhum, karena yang mendapatkan ilmunya mereka para nabi iku sapa maning kalau bukan ulama. Siap bantu ulama, siap bela ulama. Mana suaranya yang keras dong? Saya jauh-jauh datang ke sini, aduh, disambut dengan suara cuma 2 orang di belakang gitu. Jangan-jangan kuntilanak. Aduh, siap bela ulama, siap bantu ulama, siap berkorban untuk ulama, siap menghadiri majelis ulama, siap. Takbir, sallu ala Muhammad. Nah, begitu. Harus siap kita membela ulama, dijaga ulama, dicintai, disayangi, dibantu. Karena membantu mereka para ulama itu sama halnya dengan membantu Sayyiduna Muhammad. Apalagi mereka ini bertanggung jawab untuk umatnya Nabi Muhammad. Pamajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah. Majlisnya mereka bukan sembarangan majlis, akan tetapi majlisnya Sayyiduna Muhammad yang diwakilkan dengan mereka untuk mengurusi umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Yang keras suaranya, cinta apa tidak dengan Nabi Muhammad? Sekali lagi, cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Siap salawat kepada Nabi Muhammad? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika.
lagi. Ya Nabi salam, sallu alaihi. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Habib saya mengetahui solawatan itu dari majlisnya Pak Iyai Ulil Absar. Kalau kami tidak hadir ke majlis beliau, kami tidak tahu dengan solawat. Kulo dak roh solawat kepada Nabi, apa iku solawat? Tapi berhubung kulo selalu hadir di majlis beliau, beliau selalu bersolawat dan mengajak kami solawat sampai tumbuh di hati kami. Kami cinta dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Memang tandanya kita cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, harus senang dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tercermin pada dirinya dua hal, dua kategori, dua tanda. Apabila ada dua hal, dua kategori, dua tanda yang terlihat pada dirinya, berarti orang itu dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jalani Allah subhanahu wa ta'ala wa azzaru, mereka sifatnya itu adalah senang, senang cinta kepada siapa? Senang dan cinta kepada Nabi Muhammad dengan selalu memuliakannya Nabi Muhammad. Di mana dia ada, duduk, berdiam, berjalan, di dalam kendaraan, di dalam rumah, selalu memuji Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang dipuji selain daripada Sayyiduna Muhammad SAW. Ini sifat orang yang iman kepada Nabi Muhammad. Lisannya sambil minum kopi solawatan, sambil minum teh. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, siapa yang mencintai sesuatu maka akan tercermin di dalam dirinya banyak mengucapkan sesuatu tersebut. Seseorang itu cinta dengan sepak bola, yang diceritakan di dalam setiap pertemuan itu adalah sepak bola. Cinta dengan campur sari, di mana tempat yang diceritakan campur sari. Cinta dengan lektun, di mana tempat yang diceritakan masalah lektun. Cinta dengan artis Korea, di mana tempat yang selalu diceritakan adalah artis Korea, karena di dalam hatinya terdapat artis Korea. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, banyak diucapkan masalah Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lihat ya, para sahabat Nabi, mulai daripada Hasan bin Thabit, ini penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan tabi'in Al-Imam Hasanul Basri, penyairnya Rasulullah, senang bersolawat, senang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Syekh Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji, sampai beliau membuat sebuah kitab yang disebut dengan Syaraful Anam. Itu semuanya isinya pujian kepada Nabi, bermakna di dalam hati mereka tidak ada sesuatu selain daripada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Lihat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau membuat satu buku yang bernama Maulid Dibai yang tadi dibaca. Bagaimana beliau memuji Nabi Muhammad, fahtazzal arsyu toroban wastibsyara. Begitu aras goncang karena gembira
ketika menyaksikan lahirnya Sayyiduna Muhammad. Arasy makhluk Allah yang terbesar itu goncang, bahagia, gembira. Kenapa? Karena menyaksikan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah, makhluk Allah yang bernama kursi menjadi bertambah haibahnya, menjadi bertambah wibawanya, tenangnya, karena gembira ketika menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad. Wabtala'atis samawati anwara. Mulai dari ufuk barat sampai ufuk utara, timur, selatan dipenuhi dengan cahaya. Alam semesta tabassum, tersenyum, bergembira dengan menyambut lahirnya Sayyidina Muhammad. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Alam semesta bisa tersenyum ketika lahirnya Nabi Muhammad. Dari saking gembiranya itu alam semesta. Kenapa kita tidak bisa gembira untuk Nabi Muhammad? Bukankah kita gembira untuk Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Gembira kepada Nabi Muhammad yang mengalahkan segala-galanya yang kita miliki. Kita menyandang jabatan, kita mempunyai harta, mempunyai benda, mempunyai anak, mempunyai istri, kaplingan, rumah, mobil, dan lain sebagainya, terkalahkan dengan satu kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya kecil, cilik dibanding dengan gembira kepada Nabi Muhammad. Lihat tadi apa kata guru kita Al-Ustadz Pak Yai Ulil Absar menyampaikan sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Pada saat itu juga, seketika itu juga, ketika mendapatkan berita daripada beliau kalau Aminatul Zuhriyah atau Abdullah telah mempunyai anak laki-laki dinamai Muhammad oleh kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Alhamdulillah, senang, gembira karena lahirnya Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Ketika memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah, apakah gratis begitu saja? Tidak gratis. Orang yang gembira dengan Nabi Muhammad, siapapun dan apapun bentuknya, akan menjadi mulia. Tidaklah Allah memerintahkan untuk gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, melainkan ada sesuatu yang azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa di balik kegembiraan itu yang akan diberikan hadiah untuk kita semuanya. Iya banjir. Kalau kita kira-kira mendapatkan hadiah dari Bapak Presiden, senang apa tidak? Mendapatkan hadiah dari Bapak Wakil Presiden, senang apa tidak? Mendapatkan duit dari Pak Yai Ulil Absar, senang apa tidak? Apalagi ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, seorang kafir yang tidak beriman, yang sudah ada di dalam nas Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu. Suami istri yaslan nar, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Akan tetapi itu Abu Lahab, sampai detik ini, sampai malam ini saya sampaikan kepada jenengan semuanya, setiap fi kulli yaumil itsnaini yukhaffafu anil adab li farhati bi Muhammad. Setiap hari Senin saya diringankan adabnya, di-off-kan siksaannya oleh Allah karena pernah satu kali gembira ketika lahirnya Muhammad. Bahkan saya bisa mengecupi daripada jari jemari saya yang bisa mengeluarkan air yang segar untuk minum saya. Subhanallah, minum dari jari jemarinya Abu Lahab setiap hari Senin sampai ruya, sampai kenyang. Siksaannya di-off-kan oleh Allah. Kenapa? Menghormati, karena pernah satu gembira, satu kali senang ketika lahirnya Sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah. Coba bayangkan,
Abu Lahab yang bukan kategori beriman kepada Nabi Muhammad hanya satu kali gembira mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun hanya seminggu sekali. Bagaimana dengan jenengan yang iman kepada Nabi Muhammad tula umri sepanjang masa, sampai mulai saiki sampai nanti ya kita kembali kepada Allah, kita memohon agar kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad serta cinta kepada Nabi Muhammad, cintanya tidak luntur. Apa yang akan kita dapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bukan kesenangan dan kebahagiaan, mengalahkan kesenangan dan kebahagiaan daripada dunia seisi-isinya. Dia banjir, dia banjir. Bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Senang enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Suaranya. Sallallahu. Ramaikan kampung ini dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah ala. Saya yakin 100% Anda yang gembira, yang senang dengan Nabi Muhammad, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah memandang kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kata Imam Hasanul Basri, kalau yang tidak beriman saja bisa selamat, opo maning jenengan sing iman kepada Nabi Muhammad njabanje, jenengan senang dengan sholawat kepada Nabi Muhammad njabanje, jenengan senang dengan memuji Nabi Muhammad njabanje. Habib, saya tadi baca maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi maulid Simtudurar, podo isinya adalah memuji Nabi Muhammad. Habib, saya maulid baca maulid Ad-Dibai, podo isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Coba bayangkan, langit menjadi terang bercahaya, kemudian aras Allah goncang karena senangnya dengan Nabi Muhammad, kemudian kursinya Allah menjadi tambah haibahnya karena kecintaan dan senangnya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Begitu juga wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Malaikat dari ujung sampai ujung berikutnya gemuruh, mereka bertasbih menyambut lahirnya Sayyiduna Muhammad. Malaikat makhluk yang mulia tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun dan sekalipun, mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, kursi, kemudian aras, masing-masing tidak ada mereka menuangkan kegembiraannya, melainkan di balik itu mereka mengharap kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya kita harus lebih meningkatkan lagi kualitas kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu. Yang kedua kata Allah, tanda ciri wong sing cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup dia memuji Nabi dan bersolawat kepada Nabi, melainkan dia juga cinta dengan Al-Quran. Min alamati hubbillah hubbul Quran wa min alamati hubbil Quran hubbun Nabi. Di antara tanda orang itu cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada
kepada Al-Quran. Al-Quran dari mana? Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kitab itu tidak lebih daripada 4. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Furqan. Saya ulang, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian Al-Furqan. Ada 4 kitab langsung dari Allah. Ya, jadi Al-Quran langsung dari Allah, Injil langsung dari Allah, Al-Furqan, Al-Quran langsung dari Allah, kemudian Zabur itu langsung dari Allah, Taurat langsung dari Allah. Dari 4 kitab ini yang paling agung dan istimewa adalah Al-Quran. Al-Quran kemudian oleh Allah diturunkan melewati satu malaikat yang bernama Jibril. Jibril itu adalah imamnya malaikat, the bestnya malaikat, terbaiknya malaikat, diamanati oleh Allah untuk membawa Al-Quran diturunkan ke dunia. Kemudian sama Jibril itu Al-Quran disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sayyidul Khalaiki Ajmain, the best of people, manusia terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Sayyiduna Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam pamandunahu tahta liwa'i wala fakhr. Kata Rasulullah, saya pimpinan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik Nabi. Siapa itu? Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammad disampaikan lagi ke siapa? Ke Gus Ulil Absor. Alhamdulillah. Siapa itu Gus Ulil Absor? Profilnya siapa? Baca profilnya. Gus Ulil Absor itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu umat Nabi Muhammad? Oh, ternyata di dalam diarinya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baik pengikut adalah pengikutnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kita ini harus bangga, ibu. Ibu bangga punya suami, ibu bangga dengan harta ibu, ibu bangga dengan yang ibu miliki, ya. Tapi harus lebih bangga karena ibu punya Nabi adalah sebaik-baik Nabi, punya pemimpin sebaik-baik pemimpin, punya raja sebaik-baik raja, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita menjadi sebaik-baik pengikut. Sampai kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hurrimatil jannatu alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Oi, kata Nabi Muhammad, dah oleh siapapun yang lebu surga sebelum umatku terlebih dahulu sing mlebu surga. Masya Allah. Jadi wong sing pertama mlebu surga iku adalah umat Nabi Muhammad. Oh ibu, percaya nggak kita orang yang pertama masuk surga? Percaya apa tidak? Mana suaranya ini? Percaya apa tidak kita orang yang pertama masuk surga? Percaya. Masya Allah. Senang apa tidak? Senang. Harus kita percaya itu. Ibu masih belum terbuka ini, bapak masih belum terbuka hatinya. Siapa Nabi Muhammad itu? Kita kenal wali boleh, kita kenal ulama boleh, tapi semuanya itu tidak ada apa-apanya. Saya berkata sekarang di sini, boleh kita cinta wali siapapun wali itu, boleh kita cinta ulama siapapun ulama itu, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Betul betul. Anda sekarang saya suruh milih, mana lebih unggul cinta Anda kepada Nabi Muhammad atau ulil absar? Mana? Ayo suaranya yang keras. Cinta kepada Nabi Muhammad. Ini menjadi orang hebat. Saya puji beliau, saya agungkan beliau, saya muliakan beliau. Demi Allah, saya tidak mengagungkan dan memuji beliau kalau bukan karena beliau ada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, bukan karena duit saya datang ke sini. Dah, saya memuliakan ulil absar karena beliau ada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Segala apapun dan siapapun orangnya,
Kalau tidak ada kedekatan dengan Nabi Muhammad, hina di dunia dan hina di akhirat. Demi Allah, omongan saya bisa dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Hina. Anda cinta harta, cinta jabatan, cinta siapapun tanpa mencintai Nabi Muhammad, hina Anda di dunia dan di akhirat. Jawab aja. Gak ada siapa-siapa Pak kita ini yang akan menyelamatkan kita ini, Sayyiduna Muhammad. Para nabi yang lain semuanya nafsi-nafsi, takone guru panjenengan Kiai oleh Absor, takone beliau. Semua para nabi angkat tangan, bah, angkat tangan semuanya, nafsi-nafsi. Coba ono manusia sing tanggung jawab seperti Nabi Muhammad SAW. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, jarene kanjeng Nabi Muhammad. Hidup kulo untuk umat kulo, kemudian matinya kulo pun untuk umat kulo. Rasulullah SAW tidak mati, Pak. Rasulullah SAW ketika kita sholawat, ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, beliau langsung menyambut kita, langsung menjawab salam kita. Dia aja begitu, yang semangat kalau ngaji dengan saya. Coba bayangkan, itu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang begitu habis-habisan untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kita umatnya nih. Kalau bukan karena Sayyiduna Muhammad, hancur kita. Akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Itulah Sayyiduna Muhammad yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang, dari tidak iman kepada Allah, bukan siapa-siapa, menjadi manusia bernilai, yaitu manusia yang diagungkan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjadi label umat Nabi Muhammad terbaik itu ada 3 syaratnya: iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila 3 ini dijalankan, Anda menjadi ummah yang sebaik-baiknya ummah. Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Harus kita tahu. Alhamdulillah Habib, saya cinta dengan guru saya fanatik dengan guru saya. Monggo, tapi ingat, jangan melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anda boleh lihat di dalam kitab Anda masing-masing yang bisa baca kitab. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW tidak sempurna iman salah satu daripada jenengan semuanya. Hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai, min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain, daripada mencintai orang tuanya sendiri, kemudian dirinya sendiri, kemudian anaknya dia sendiri, istrinya dia sendiri, gurunya dia sekalipun sendiri, dan manusia secara umumnya. Rasulullah harus dinomor-satukan. Ya banjir, Rasulullah nomor satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita cinta kepada Nabi Muhammad supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita mencintai seseorang tapi durhaka dengan Sayyiduna Muhammad SAW. Cinta Rasulullah, banyak sholawat kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah Nabi, memuliakan Nabi, kemudian mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, yang itu Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Sayyidina Muhammad, disampaikan kepada kita sebagai umat yang terbaik daripada semua umat. Alhamdulillah. Apa jalani Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Ini natijahnya, ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah wong-wong sing opo, sing bahagia, sing senang, sing gembira, sing beruntung di dunia dan sing beruntung di akhirat nanti. Siapa mereka itu? Mereka orang yang iman kepada Nabi, kemudian diaplikasikan, diamalkan, dituangkan dengan mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Wa min alamati hubbin Nabi. Nah sekarang kata seorang tabi'in dinyatakan, di antara tanda orang itu hubbin Nabi,
cinta kepada Nabi Muhammad SAW, hubbu sunnatihi, maka dia senang dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Senang dengan sunnahnya Rasulullah. Apa itu senang? Apa itu sunnahnya Rasulullah? Nih saya kasih contoh ya. Sunnah Rasulullah diantaranya siwak. Nih siwak. Mungkin diantara yang hadir di sini ada yang belum ya megang siwak, mungkin ada yang belum mengenal siwak. Ini memang kayu biasa. Kayu biasa banyak dilupakan. Mungkin ada juga di antara kita beranggapan rokok lebih bernilai daripada siwak. Ya, wajar mungkin karena tidak tahu. Ini perlu nanti ustadz-ustadz Pak Yai Ulil Absar untuk dikenalkan siwak. Ini di antara sunnah Nabi yang sudah dilupakan oleh umat Nabi. Mereka lebih membanggakan yang lainnya, sikat gigi dan yang lainnya, padahal sikat gigi itu adalah copy pastenya ini. Ini yang orinya, ini yang aslinya ini. Kayu arok ngarannya. Siwak. Ini. Manfaatnya apa, Beb? Kata Rasulullah, rakaataini bis-siwak khairun min 70 rakaah bighairi siwak. 2 rakaat saja kita sholat pakai menggunakan kayu seperti ini. 2 rakaat sholat sunnah, maka yang 2 rakaat itu mengungguli 70 rakaat tanpa menggunakan siwak atau tidak memakai siwak. 2 rakaat mengungguli yang 70 rakaat tapi tidak memakai siwak. Yang 2 rakaat tadi pakai siwak. Sunnah Nabi ya. Cinta dengan Nabi harus cinta dengan sunnahnya. Itulah hakikatnya cinta. Itulah yang sebetul-betulnya cinta. Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai sesuatu dia biasanya manut. Ya, ikut apa yang diinginkan oleh yang dicintainya, pasti mengikutinya, pasti memberikannya, pasti melakukannya, pasti memberinya. Ya, kita cinta kepada Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi ya kita amalkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ya kita amalkan. Sunnah-sunnah Nabi ini diantaranya. Sunnah Nabi. Nanti bisa mesen dengan Pak Yai Ulil Absar. Nih murah, 5.000, 10.000, mungkin dapat 15.000 yang agak gede sedikit. Nih sunnah Nabi. Kemudian manfaat yang lainnya, mardhatun lirrabb. Ini sunnah Nabi, mardhatun lirrabb, diridhoi oleh Allah. Ketika kita menggunakan ini diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini diputar sini. Nah, diridhoi oleh Allah. Ridho Allah dengan orang yang menggunakan ini. Kemudian muskhitatun lisyaitan, syaitan murka, benci, marah dengan orang yang tidak, dengan orang yang menggunakan siwak. Marah, benci syaitan. Tidak apa-apa dibenci sama syaitan, dimarahi sama setan, dimurkai sama setan. Yang penting jangan Allah murka dengan kita. Ya, 1. 2. Ketiga, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau pakai siwak tadi, ya, pakai siwak, gigi kita itu menjadi bersih dan menjadi kuat. Gigi kita menjadi kuat. Baca dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lebih lengkapnya di situ ada. Siwak. Kemudian yang kedua, saya contohkan lagi ya, sunnah Nabi Muhammad yang banyak dilupakan itu adalah ini nih, minyak harum. Tapi minyak harum yang betul-betul minyak harum, bukan cuma namanya parfum tapi baunya bikin batuk ya. Ini minyak parfum yang harum, yang asli, yang tidak ada alkoholnya, non alkohol. Sekalipun ada pendapat alkohol yang digunakan untuk minyak harum bukan alkohol yang untuk diminum, tapi lebih berhati-hatinya membabul ihtiyat, kita tidak yang menggunakan alkohol. Masya Allah, luar biasa. Minyak harum harus pakai minyak harum. Apa manfaatnya Habib? Minyak harum, semua yang harum-harum itu sunnah Nabi, karena yang harum-harum itu berasal dari sorga ya. Yang harum-harum itu berasal dari sorga. Makanya kata Rasulullah ya, hubbiba alayya min dunyakum salasun, aku dicintakan dengan dunia kalian itu hanya 3, tidak lebih daripada itu. Salah satunya apa? Atib, minyak harum atau harum-haruman. Ini yang paling disukai oleh Rasulullah. Bukan Mercy, bukan Lexus, bukan hotel, bukan gedung, bukan jabatan, tapi minyak harum yang paling disukai
oleh Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Masya Allah, harum haruman. Ya. Yang ketiga apa sunnah Nabi Habib? Sunnah Nabi makan pakai tangan. Ya, ini banyak dilupakan. Sok modern kita sekarang pakai sendok, pakai tangan. Habis makan kemudian dijilati jari jemarinya. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yal'aquna asabi'ahum. Allah dan malaikatnya bersolawat ya kepada orang yang sehabis makan dia menjilati jari jemarinya. Rasulullah kalau habis makan sampai merah jari jemarinya dijilati sama Rasulullah. Masya Allah, ini sunnah Nabi. Banyak dilupakan kan, habis makan kita apalagi banyak biji-biji nasi di sini malah dibuang-buang. Makruh. Jangan dikira tidak menuntut itu makanan kalau kita buang begitu saja. Rasulullah itu nggak pernah nyaci maki makanan. Kalau suka dimakan, kalau emang nggak suka didiamkan. Nggak pernah dicaci, nggak pernah dimaki itu makanan. Kemudian sunnah yang berikutnya, ya sunnah yang berikutnya adalah ketika sembahyang sholat itu dirapatkan. Kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuh. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada siapa? Kepada orang yang telah yasilun, menyambungkan, menempelkan as-sufuh, saf-saf di dalam sholatnya. Nah, ketika sholat, nah disambungkan satu sama lainnya. Masya Allah, inilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Al-Imam Ahmad Badawi masih kecil seperti ini, anak-anak gini nih, sama mamahnya. Itu si anak kecil tadi Imam Ahmad Badawi dipanggil, nah kon niki boten anak mama lo kok iso mah boten kok iso nggih, kecuali kon niki iso mimpi Nabi Muhammad. Masya Allah, ini didikan ibu ini bagus nih, didikan ibu bagus. Saya bangga, saya salut, saya apresiasi dengan didikannya Gus Ulil. Rela beliau mengeluarkan duit. Kon KB diem, ya diem. Nih kulo kasih duit seket, tapi ojo main-main. Ini luar biasa. Tidak apa-apa. Ya, anak-anak supaya diem dikasih duit. Anak-anak supaya nggak nangis dikasih makanan. Itu buat nopo-nopo. Anak-anak supaya mau sholat dikasih duit. Mau belajar baca Quran dikasih duit. Buat nopo-nopo. Karena duit biasa, mula-mula begitu. Kadang kita ibadah juga kan begitu. Mula-mula pengen dilihat orang, ria dengan orang, boten nopo-nopo, jalankan terus. Ria kontratul ikhlas, 1 kali 2 ria, nanti berikutnya akan menjadi ikhlas. Ya banjir, itu jalankan saja. Masya Allah, ini cara ibu mendidik anaknya. Sudah akhirnya bagaimana caranya mah? Caranya koniki, ya. Wakeh woco solawat kepada Nabi Muhammad. Sing wakeh woco solawat kepada Nabi Muhammad. Apa maning mah? Sing wakeh baktinya karo papa mama kamu. Ya, wow. Apa maning mah? Sing wakeh istighfar. Apa maning mah? Sing wakeh woco Al-Quran. Masih kecil itu diajarkan. Sing wakeh woco doa. Ya, boten turu sebelum baca doa. Baca doa, baca wirid, baca solawat. Ditingkatkan baktinya terhadap kedua orang tuanya. Ini hebat didikan ibu sama anak. Wow, sampai namanya anak kecil masih bersih hatinya, langsung tidak lama kemudian dia bisa mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Ummi, ra'aituhu fil manam. Aku melihatnya ya Ummi, tapi dalam mimpi. Ya, kata uminya, man ra'ahu faqad ra'al haq. Barang siapa yang melihatnya pasti akan menjadi kenyataan itu. Tapi kon saiki masih durung anak mama, durung dadi anak mama. Lo kok iso mah? Sebelum kon iki melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, baru iso. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana caranya? Yang seperti mama ajarkan itu ditingkatkan lagi.
Sholawatnya ditingkatkan, istighfarnya ditingkatkan, bakti dengan orang tua ditingkatkan, waca Al-Quran ditingkatkan, waca doa ditingkatkan. Itu insya Allah nanti akan datang kepada kamu. Bayangkan wajah Nabi, sifat-sifat Nabi, jalankan perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ya, amalkan, pakai minyak harum, pakai siwak, waca sholawat. Nah, sholawat sing akeh kanggo Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian mamanya kalau ngasih makan, nak, mangan iki dari kanjeng Nabi Muhammad. Kasih minuman, iki dari kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi si anak ini rindu kepada Nabi Muhammad. Dikit-dikit dari Rasulullah, dari Rasulullah. Dikasih makanan, ini dari Rasulullah, bukan dari mama, bukan dari papa, ini dari Muhammad. Siapa itu Muhammad? Nah, Muhammad itu siapa, mah? Dikenalkan itu Muhammad. Sifatnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, kehidupannya seperti ini. Masya Allah. Aja si anak rindu dengan Nabi Muhammad, tidak lama kemudian karena kerinduannya kepada Rasulullah didatangi oleh Rasulullah. Didatangi oleh Rasulullah. Bisa melihat Rasulullah, diajak ngobrol oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya punya kitabnya, ada kitabnya, Kaifiyatul Usul ila Mahabbatir Rasul. Ya. Ini yang bisa menyampaikan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan etika-etika seperti ini, dengan cara-cara, strategi-strategi seperti tadi, supaya bisa tersambung dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Subhanallah, sampai itu si anak bisa melihat Rasulullah dengan bangganya, dengan senangnya dia melihat Rasulullah SAW. Masya Allah. Kok bisa dipisah? Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, begitu tingginya kerinduan kepada Rasulullah, beliau bawa santrinya, kemudian sampai di kota Madinah, beliau jatuhkan dirinya, kemudian beliau munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian beliau bertawasul kepada Rasulullah. Saya menyatakan, umbud yadaka ya Rasulullah, likai ugabbila, maka keluarkan tangan sampean ya Rasulullah agar kami bisa menciumnya wahai Rasulullah. Karena rinduku kepada sampean wahai Rasulullah, yang semenjak lama aku merindukan sampean ya Rasulullah, hanya aku bisa mengirimkan ruhku saja kepada sampean. Saiki ruh dan jasad kulo kowo karo sampean ya Rasulullah. Umdud yadaka, keluarkan tangan jenengan ya Rasulullah di hadapan murid-muridnya. Keluar tangan ya Rasul dari makomnya. Sallu ala Muhammad. Begitu keluar tangannya, Rasulullah dicium bolak-balik oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Subhanallah, dihadiri oleh murid-muridnya, menangis semuanya murid-muridnya. Apakah ini mimpi? Apakah ini kenyataan? Ternyata digosok-gosok matanya, ternyata ini kenyataan. Kenyataan. Kalau dalam hadis ini mutawatir. Seperti mana satu cerita, Jiz'un Nakhlah, pelepah korma yang rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini tambah malam tambah hot nih. Ini pelepah korma jenengan, bayangkan bisa rindu kepada Nabi Muhammad. Pelepah korma, bayangkan rindu kepada Nabi Muhammad. Ini pelepah korma yang digunakan di salah satu syariatul masjid, tihangnya masjid, masjidnya Rasulullah SAW, diganti karena sudah rapuh dengan pelepah korma yang baru, kemudian disimpan di sudut masjid. Begitu sholat di waktu berikutnya Rasulullah bersama para sahabat, maka yahinnu al-jid'u hanini hazinin hari. Masya Allah. Yahinu itu nangis merengek, bukan nangis sekali, bukan, tapi nangis dan tangisannya merengek. Yahinul jid'u hanini hazinin nabi. Masya Allah. Hanina hazinin nabi. Ini pelepah korma tadi menangis, merengek-rengek, terseduh-seduh menangisnya karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Sampai sama Rasulullah didatangi itu pelepah korma. Allah, luar biasa, didatangi, diusap-usap sama Rasulullah sama itu pelepah korma. Jarinya Rasulullah, koniki kenapa menangis? Kenapa menangis? Ya Rasulullah, saya digantikan dengan yang baru. Saya dulu nempel di salah satu tihang masjidmu, sekarang diganti dengan yang baru. Saya tidak dipakai lagi. Saya tidak bisa menyaksikan kamu sholat lagi ya Rasulullah. Saya tidak bisa memandang kamu sholat lagi wahai Rasulullah. Saya berpisah dari wahai Rasulullah. Ini yang membuat saya nangis, pilu, sedih wahai Rasulullah. Tak
tahan saya pisah dengan wahai Rasulullah. Ya Allah, coba bayangkan, pelepah kurma saja nggak mau pisah dengan Nabi Muhammad, Bu. Kita mau pisah dengan Nabi Muhammad, di kemana kenakal pikiran kita, Bu? Ya Allah, kalau kita baca kitab tadi, kitab Maulid Ad-Dibai, sungguh luar biasa. Amanah bihi tabbu, semuanya binatang yang melata di muka bumi ini adalah mereka iman kepada Nabi Muhammad. Semuanya iman kepada Nabi Muhammad. Yashhadan laka berrisalah, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ad-dabu wal ghazalah, sampai dengan manjangan, sampai dengan biawak. Binatang sekelas itu apabila berjumpa dengan Nabi, yashhadani laka berrisalah. Masya Allah, dalam hadis yang sahih Rasulullah nyatakan, tidaklah ketika aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menyaksikan semua bebatuan, semua pohon-pohonan itu yusallimuna alayya, mereka mengucapkan salam kepada saya. Masya Allah, la ahjar wala asjar, tidak ada satu batang pohon pun, tidak ada satu biji batu pun, melainkan dia kenal dengan Nabi Muhammad. Salamat alaihil asjar, itu pohon telah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ibu tahu cerita Rukanah yang menjadi premannya pada saat itu dari kafir Quraisy? Preman dari kafir Quraisy itu Rukanah, tidak pernah dikalahkan. Rukanah itu kalau berdiri seperti ini di atas karpet, kemudian karpetnya ditarik sama 80 orang, 40 orang sampai lebih, jangankan roboh, bergerak saja tidak. Saking kuatnya itu Rukanah. Ketemu dengan Nabi Muhammad one by one, satu-satu ketemu dengan Nabi Muhammad, ditantang itu Rukanah oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, hai Rukanah, kon iki jagoan, kon iki preman. Kalau betul-betul kon iki preman, mari kita duel. Diajak duel itu Rukanah. Kata Rukanah, hei Muhammad, kamu mau nantang duel dengan saya? Kamu nggak tahu profil saya. Saya ini tidak pernah dikalahkan. Saya manusia kuat, saya manusia hebat, saya manusia jago. Tidak ada yang berani mengalahkan saya. Kamu lagi mau mengalahkan saya? Oke, saya akan menjatuhkan Anda, saya akan merobohkan Anda, saya akan minta duel dengan Anda. Siap? Oh, kenapa takut? Kata Rukanah. Kata Rasulullah, kalau Anda kalah, roboh, jatuh, tidak bisa melanjutkan duel dengan saya, tarung dengan saya, Anda siap menjadi pengikut saya? Itu Rasulullah. Di sisi lain lemah lembut Rasulullah, tapi di sisi lain, wah, menampakkan kehebatannya, kehebatannya itu Rasulullah. Kita duel, kata Rasulullah. Saya kalah, saya siap menjadi pengikut Anda. Anda kalah, Anda harus siap menjadi pengikut saya. Beriman kepada Allah, menjadi umat saya. Merasa dia bakal menang, oke, kata Rukanah. Siap. Mari, kata Rasulullah, kita duel. Sparring, kok begini. Ibu ini belum tahu nih, ini Gusulil ini jago ini, Jackie Chan jurusnya, bisa jadi jurus Jackie Chan, jurus Cobra, Dewa Mabuk, hebat semua ini. Iya, memang Ustadz itu harus begitu ya, harus hebat Ustadz itu, serba bisa, serba jago, bukan jago bab kawin saja. Betul-betul ini jagonya bab kawin, kene siji ono siji jadi papa dan gitu. Lain dengan Gusulil, itu sehelai rambutnya kalau dipukulkan dengan pohon bisa kering langsung. Kalau ada ular nyerang beliau, cabut saja rambut sehelai beliau, suruh berantem dengan ularnya. Bis, ya macam-macam ini. Iya, pimpinan majelis taklim mata sona ini, dan mudah itu. Kata Rasulullah, ayo, duel ini Rasulullah. Siap berantem. Sahabat Nabi Muhammad hebat-hebat.
Sayyidina Ali duel dengan Amr bin Wud. Sayyidina Ali masih muda, Amr bin Wud sudah profesional, sudah senior. Ketika di peperangan Khandaq, maka tidak ada musuh yang bisa tembus kecuali satu. Yang terhebat di antara mereka Amr bin Wud. Bisa terbang dia dengan kudanya, langsung mendekati kemahnya Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Ditantang sama Amr bin Wud, Muhammad, mana jago-jago sampean? Keluarkan, suruh berhadapan dengan saya. Mana? Jangan cengeng, jangan lembek, beraninya di luar, maju, hadapi saya. Amr bin Wud, siapa yang gak kenal? Kata Rasulullah, man minkum yatagaddam, siapa di antara kalian? Ini di dalam kemah nih. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Bakar? Di situ ada Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Jangankan manusia, setan takut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu saking hebatnya Pak Bu, ketika di dalam kuburnya itu malaikat bergetar begini menanya. Iya, siapa yang Sayyidina Umar? Ditanya, man rabbuka. Hei, dibentaknya sama Sayyidina Umar. Man rabbuka. Sampai tidak kenal dengan saya. Saya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira atas nama dia, ternyata atas nama Nabi Muhammad juga. Nih, atas nama Nabi Muhammad langsung lapor sama Allah. Jaranya Allah, malaikat, nggak usah dilanjut. Bukan tandingan kamu itu. Malaikat, bukan tandingan sampean, sudah diamkan aja itu. Waduh, begitu Sayyidina Ali yang pertama, ana ya Rasulullah, dari digubris sama Rasulullah. Man minkum yatagaddam ala Amr bin Wud, ana ya Rasulullah. Man minkum, belum selesai 3 kali, ana ya Rasulullah, siap. Sayyidina Ali, baik, langsung dihuduskan pedang Rasulullah. Dzulfiqar, yani khud, tangkap, siap ya Rasulullah. Perintah, laksanakan. Keluar. Mana yang sok jagoan? Mana? Sampean. Ya. Beraninya masih di atas kuda, turun, alani saya. Diketawain sama Amr bin Wud. Ente bukan musuh saya, bukan lawan saya. Sampean masih cilik. Saya ini tahu enggak? Musuhnya abah sampean, bukan dengan sampean. Mau sia-sia tenaga saya. Jangan licik, jangan sombong, buktikan dulu. Kecil tapi si cabai rawit. Kecil si cabai rawit ini. Hadapi saya. Turun sampean dari kuda anda, dari kendaraan anda. Kalau anda betul-betul gentleman dan menyatakan anda hebat dan berani, turun Amr bin Wud, terpancing dia. Huduskan pedangnya. Saking sengitnya itu pergulatan perang pedang, sampai yang terlihat cuma sinarnya saja. Allah, hebat sih itu jagoan-jagoannya Rasulullah ini. Akhirnya manusianya nggak kelihatan lagi, tinggal debu. Debunya yang paling banyak memenuhi daripada pertarungan itu. Tinggal sinarnya, tanteng, diam, nggak ada suara. Sampai debunya turun. Sayyidina Ali, mana tongkat saya? Nah, ini kalau lewat jam 12 jadi ular. Begini Sayyidina Ali, dengan pedang Dzulfiqarnya. Amr bin Wud gini juga, tapi nggak lama kemudian roboh dia. Ternyata sama pedangnya Sayyidina Ali itu disabet mulai dari kepala sampai batis. Langsung belah dua kayak durian dibelah tuh.
Itu Amr bin Ud belah dua Pak Yai. Belah dua udah kayak kartun. Kartun belah dua. Katanya paling hebat. Wah, begitu belah dua jatuh dia. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Hebat enggak? Hebat. Masya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah, ayo Rukana, kan ini jago apa? Jago gulat, karate, taekwondo, semuanya. Metuno, hadapi gulo. Ini Rasulullah yang nantang, Bu. Oke, aku jagonya gulat. Oke, gulat, kita pasang gulat, kuda gulat. Maju Rukana. Asal santai. Tas. Saya pakai. Kurangnya dipegang kurangnya. Diangkat kurangnya. Diangkat. Waduh, kaget dia. Rukana kaget. Ya Muhammad, aib dia. Diulang lagi. Monggo. Mau berapa kali sampean? Hah? Piro kali? Ayo, naik lagi. Ya, naik lagi. Senang. Rasulullah santai. Tangkis pes, tarik tangannya sini, sepak sebelah. Jatuh lagi dulu. Hebatnya dulu kanan. Maju lagi dia Rukana. Ya Rasulullah, wahid marrah. Sekali lagi, jangankan sekali lagi, 100 kali lagi saya bagi. Maju kata Rasulullah. Naik lagi, berdiri lagi dulu kanan. Maju lagi. Cukup skala satu tangan. Set, didorong sedikit. Des. Gelining. Kata Rukana, hebat kamu wahai Muhammad. Belum tahu kamu. Hei Rukana, akan aku pertunjukkan kepada kamu lebih membingungkan lagi, lebih hebat lagi bagi kamu. Apa itu wahai Muhammad? Kata Rukana. Kamu lihat, itu di depan kamu ada pohon yang paling besar. Iya ya Rasulullah. Saya akan panggil itu pohon menghadap saya. Nggak mungkin wahai Muhammad. Loh, saya yang memberitahu kepada sampean. Sampean mau nggak tuh? Saya akan pertunjukkan yang lebih hebat lagi. Itu pohon bisa menghadap kepada saya. Kemudian kata Rukana, mau dipanggil sama Rasulullah. Ketika dipanggil itu pohon sama Rasulullah, itu pohon ja'at lida'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi sakin ala bila qadani. Masya Allah, sakin bila qadani. Itu pohon langsung keluar dari tanah, terbang, berjalan ke hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Diperlihatkan kepada Rukana. Rukana, percaya nggak? Iya Muhammad. Saya perintahkan lagi nih pohon ya, ke tempat semula. Pohon, balik maning pohon ke semulanya. Balik maning pohonnya. Sampai lagi. Subhanallah, itu hebatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Rukana masuk Islam. Alhamdulillah. Hebat nggak Rasulullah? Hebat nggak? Ahmad Badawi jadi hebat nggak? Jadi hebat, bisa mimpi Nabi, bisa melihat Nabi. Yang hebat siapa? Ahmad Badawi karena ibunya yang hebat, karena ibunya yang mendidik dia menjadi orang hebat. Imam Syafi'i hebat, lebih hebat lagi ibunya yang mendidik dia menjadi imam besar. Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi hebat, lebih hebat lagi ibunya yang membesarkannya dia. Subhanallah, ternyata orang-orang hebat yang kita kenal itu tidak lepas daripada didikan sang ibu yang ditanamkan kepada anaknya. Alhamdulillah. Aduh, hai. Makanya kata Rasulullah SAW, adibu auladakum an thalathi hisal. Didik anak kalian dengan 3 macam perkara, 3 macam pendidikan. Hubbu nabiyikum, latih, didik
anak kalian agar anak kalian mencintai Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, maka akan dicintai oleh semua makhluk Allah. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, Allah akan mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh Allah, semuanya segala sesuatunya akan cinta kepada dia. Betul apa betul? Masya Allah, cintai Nabi Muhammad. Kita mungkin tidak bisa lagi belajar ke pondok pesantren, ke majelis taklim seminggu sekali kah? Mau seminggu 5 kali, seminggu 2 kali, 3 kali, yang penting harus ada dalam seminggu. Supaya kenapa? Kita kenal dengan Nabi kita sendiri. Betul apa betul? Kalau sudah kita kenal maka cinta. Udah cinta akan sayang. Kalau sudah sayang nggak mau lepas dari Nabi Muhammad SAW. Seperti mana? Seperti mana pelepah kurma tadi yang rindu dengan Nabi Muhammad, yang dielus-elus oleh Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad saking rahmatnya. Kata Rasulullah, hei pelepah kurma, ente sudah nggak usah nangis lagi. Wahai Rasulullah, saya akan tetap nangis. Saya nggak mau dibuang, saya nggak mau jauh dari kamu. Baik, kata Rasulullah, saya akan kembalikan kamu menjadi salah satu penadah tangan, penadah tiang, ya. Tapi kamu hanya di dunia saja, hanya di dunia saja. Bayangkan, Rasulullah di mimbar itu, turun dari mimbarnya mendekati pohon pelepah kurma tadi. Anda tetap akan bersama saya tapi hanya di dunia, atau Anda nanti akan saya pindahkan ke surga, akan menjadi tanaman buah kurma, pohon kurma di istana saya. Baru diam itu pelepah kurma. Kalau begitu saya mau menjadi pohon kurma di istana jenengan. Baru diam itu pelepah kurma. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Ketika Rasulullah duduk dengan Sayyidina Ali, maka di atas kepala Sayyidina Ali itu banyak lebah. Lebah banyak kumpul di situ dengan suara kata Rasulullah, ya Ali, kamu tahu nggak arti daripada suara lebah tadi itu? Nggak? Antum wallah wa rasulullah wa alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya Ali, tahu nggak? Dia itu datang ke sini bukan mau mengganggu kita, kata Rasulullah. Mereka datang ke sini mau ketemu dengan saya. Itu lebah mau ketemu dengan Rasulullah. Kata lebah, dia berbicara satu dengan yang lainnya. Kami datang ke sini wahai Rasulullah, dengan bahasanya dia. Kami ingin mengundang jenengan ya Rasulullah, agar madu saya dicicipi sama jenengan ya Rasulullah. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah dengan Sayyidina Ali mengikuti lebah tadi itu sampai ke satu pohon, di situ banyak madunya dia. Masya Allah, coba bayangkan ibu, itu lebah yang nyengat, yang beracun bisa jadi. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai dia datang ke hadirat Nabi Muhammad SAW ingin mengundang Rasulullah. Rasulullah datang atas undangannya dia. Ali, katanya kita diundang sama lebah-lebah tadi itu untuk minum dia, minum madunya dia. Ikutin dia, maka diikutin sama Rasulullah sama Sayyidina Ali. Sampai ke satu pohon, di situ sarangnya dia, ya. Maka Sayyidina Ali diminta oleh Rasulullah untuk mengambil lebah tadi, madunya. Madunya tadi diambil, ya, dicicipi sama Rasulullah, dimakan. Kata Rasulullah, ya lebah, kenapa madu ini kok rasanya manis? Padahal yang kamu isap itu kan sari daripada bunga-bunga. Bunga ini kadang ada bunganya pahit, kecut, asam dan sebagainya. Tapi kau kenapa sudah jadi madu kok bisa manis begitu wahai lebah? Ini Rasulullah tanya dengan lebah. Subhanallah, apa jawaban lebah tadi? Ya Rasulullah, tahu enggak? Setiap saya mau ngisap sari daripada bunga-bunga itu, maka Allah memerintahkan saya sebelum mengisapnya itu untuk bersolawat kepadanya. Setiap saya solawat dan saya mengisap ya sari daripada bunga-bunga itu, maka hasilnya seperti yang dirasakan sama jenengan, yaitu manis. Manisnya itu karena solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Lebah ngerti dengan Rasulullah, pelepah korma ngerti dengan Rasulullah, mengucap salam, mengucapkan baca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana dengan kita? Ya banjir, siap salawat kepada Nabi, siap mengucap salam kepada Nabi. Saya mau yang kompak, ya, mau yang kompak jamaahnya,
Ustadz Ulil Absor selalu semangat. Habib, kami pantang mundur sampai kapanpun, tengah malam sekalipun kami selalu semangat ya Habib, asalkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Siap bersolawat kepada Nabi, siap mengucapkan salam kepada Nabi, siap cinta kepada Nabi, siap iman kepada Nabi, siap menghidupkan sunnah Nabi. Saya ingin buktinya. Saya tidak mau kalah dengan Ustadz Ulil Absor. Tadi beliau meminta kepada hadirin-hadirat semuanya untuk mengeluarkan HP-nya. Saya pun demikian. Mana yang punya HP, keluarkan HP-nya, nyalakan lampunya. Kalau tidak, saya doakan HP-nya rusak sampai rumah tidak bisa nyala maning. Loh, nopo iki bet? HP kulo jadi mati. Ini gara-gara HP-nya tidak gelem sholawat. Ya, HP-nya jadi rusak. Tak iso, tak ono suarane. Nah, biar HP-nya ono suarane, tolong saya contohkan ya. Taruh panjenengan, begini caranya no. Dibuka HP-nya, ada senternya nanti di situ. Nah, seperti ini. Nyalakan semuanya. Ya Allah, semoga yang menyalakan HP-nya, hatinya menyala. Yang tidak mau mengeluarkan HP-nya, ya Allah, rusakkan HP-nya ya Allah. Hancurkan HP-nya ya Allah. Sekalipun HP-nya mahal ya Allah. Bodoh, hancurkan ya Allah. Ayo, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya. Matikan lampunya. Kita bermunajat kepada Rasulullah. Kita sama-sama membuktikan cinta kepada Nabi, dan saat kita akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad pada malam hari ini. Siap? Insyaallah. Kata Rasulullah, ma min muslim yusallimu alayya illa raddallah ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada satupun dari jamaah Gus Ulil Absor yang mengucapkan salam kepada aku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku ke dalam jasadku sampai aku membalas salamnya mereka. Mau salam kita dibalas oleh Nabi, mau apa tidak? Kalau mau, jangan sampai kendor, jangan sampai tidak ada yang mau menyalakan HP-nya. Kalau tidak ingin hatinya menyala, ya, kalau tidak ingin HP-nya rusak, nyalakan HP-nya, kemudian digoyang-goyang begini. Kita akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ahmad ya Habib, baik. Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, saya lagi yang lebih kompak lagi. Ahmad ya Habib, Masya Allah. Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi semuanya. Ya ahunal garibi salam alaika. Amnun wa salamun, salam alaika. Ya aunal ibi salam alaika. Amnun wa salamun, salam Ahmad ya Habibi, salam alaika. Semuanya. Ahmad ya Habibi. Ya Rasulullah, kami jamaahnya Majlis Mata Sona mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Pandang kami satu persatu dari jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Rasulullah. Habibi, sekali lagi. Ahmad ya Habib, Habibi, Habibi
Habibi salam, Habibi salam alaika. Habib, saya lagi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup. Allah, hidup kami akan bermakna anak kala kami cinta iman bersambung ke hadiratmu ya Rasulullah. Kurniakanlah kami ya Allah bermimpi dengan Nabi Muhammad walau lahdah, meskipun sesaat ya Allah. Betapa nikmatnya kami bisa memandang wajah yang mulia, yang agung, yang berseri-seri, yang ganteng, yang tampan ya Allah. Kepada kami mimpi dengan Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan sia-siakan kami yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau madu lebah bisa manis, kalau pelepah korma bisa menjadi ahli surga. Kami yang beriman, yang cinta kepada kasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, pandang kami sehingga kami menjadi manusia bermanfaat, bermartabat, selamat dunia dan akhirat. Karena Nabi Muhammad rahmat bukan hanya bagi lebah, rahmat bukan hanya bagi pelepah korma, rahmat bukan hanya bagi binatang, melainkan bagi semua makhluk Allah, bagi semua manusia, baik orang yang mukmin maupun yang tidak beriman, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku
karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah, ya Habibullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah, ya Habibullah. Kurniakanlah syafaatmu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, bukanlah kerja kami satu kali salawat kepadamu Allah, memberikan 10 rahmat buat kami ya Allah. Dengan modal salawat dan rahmat Allah diberikan kepada kami, semoga kami semua yang di sini masuk surga ya Allah, masuk surga ya Allah, masuk surga berikut anak cucu sampai cicit kami dan keluarga besar kami. Selamatkan kami dan jamaah Majlis Ta'lim Matasona, berikut tetangga-tetangga Majlis Ta'lim Matasona dan orang-orang di sekitar Majlis Matasona dan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat Kota Senata. Berkat Senata bersolawat ini, jadikan mereka orang-orang yang selamat ya Allah. Pandang mereka, pandang mereka, pandang mereka, hujani mereka dengan rahmat, selimbuti mereka dengan keberkahan-Mu ya Allah. Kabulkan hajat mereka ya Allah, selamatkan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Mereka itu adalah cinta kepada umat, kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu, Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kami semuanya ya Allah, di dunia, di kubur, di mahsyar, di akhirat. Kumpulkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Silakan kembali dihidupkan lagi lampunya dan dimatikan lampu mati HP-nya. Mudah-mudahan kita pulang nantinya membawa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kampung ini barokah, siapapun orangnya, siapapun manusianya, siapapun makhluk Allah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.